Waalaikumsalam warahmatullahi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat umur, nikmat sehat untuk bisa hadir pada kajian malam hari ini. Salawat serta salam kita kirimkan kepada Nabi kita, qudwah hasanah kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat serta pengikut yang tetap istiqomah di jalannya. Pertama-tama kami sampaikan banyak terima kasih jazakallah khairan kasiro kepada Bapak Ustadz Wijayanto yang di tengah-tengah kesibukan Ustadz bersedia berkenan hadir untuk mengisi kajian pada malam hari ini, dan juga kepada Bapak Ibu semua yang telah meringankan langkahnya, waktunya, menyediakan waktunya untuk hadir pada kajian malam hari ini. Untuk keberkahan acara malam hari ini merupakan kajian kedua dalam rangkaian kajian Lailatul Qadar yang diadakan oleh Khalifah Tour bekerjasama dengan alumni Haji Khalifah Tour tahun 2015. Maka kita akan awali dengan sama-sama menyimak pembacaan ayat suci Al-Qur'an, yaitu surat Al-Baqarah ayat 185 dan surat Al-Qadar ayat 1 sampai 5 yang akan dibawakan oleh Ustadz Muh. Kepada Ustadz Muh kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Hajah Dewi Mulyani. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagi yang membawa mushaf Quran, silakan dibuka surat Al-Baqarah, surah kedua, ayat 185. Nanti akan disambung dengan surah Al-Qadar 1 sampai dengan ayat 5. Mohon maaf, suara saya cukup jelas. Jelas kamu, jelas. Assalamualaikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahru Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an. Unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinat. Hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus sahra falyasumhu. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu mendapati bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain.
Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dengan menyebut asmamu ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat, ruh, Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya yang maha agung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, jazakallahu khair Ustadzmu. Semoga Ustadz serta kita semua yang menyimaknya mendapat keberkahan dari bacaan Al-Quran ini. Amin. Bapak Ibu semua, di tengah-tengah kita juga telah hadir Budak Empet. Mungkin sebelum memasuki acara inti pada malam hari ini, mohon kesediaan Budak Empet untuk memberikan sepatah dua patah kata pada acara malam hari ini. Silakan Bunda. Ya, terima kasih Ibu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah yang malam hari ini mengumpulkan kita dalam rangka muhasabah menyambut malam Lailatul Qadar. Semoga ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir dalam kesempatan ini mendapatkan cucuran rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, saya hari ini bisa mengikuti, kemarin ketinggalan. Mudah-mudahan nanti bisa semuanya menyimak apa yang disampaikan oleh Ustadz Wijayanto. Kemudian nanti kita aktualisasikan dalam ibadah-ibadah kita dalam menyambut 10 hari terakhir ini. Bagi ibu-ibu dan bapak-bapak, jangan lupa di malam terakhir, malam Idul Fitri, berdoalah memohon kepada Allah bahwa malam itu adalah malam yang mustajabah doa. Kebanyakan ibu-ibu selalu menyiapkan makanan, kue-kue dan sebagainya. Itu tidak ada di hadisnya, tidak sahih-sahih acannya. Jadi malam itu berdoalah kepada Allah, Rob, ini terakhir bulan Ramadan. Insya Allah besok akan menghadapi Hari Raya Idul Fitri. Terimalah amal-amal ibadah kita, baca Quran kita, sodakoh kita, taklim kita. Semoga Allah pertemukan lagi umur kami dengan Ramadan yang akan datang. Itu dalam doa di malam Idul Fitri. Semuanya saya ingatkan lagi sekali lagi, kesempatan itu isilah dengan baik. Nah, di 10 hari terakhir ini banyaklah membaca Al-Quran, banyak beristighfar, banyak zikir, sedekah selesaikan, dan semua kegiatan-kegiatan keagamaan di dalam 10 terakhir ini jangan disia-siakan, karena tiap menit, tiap jam, tiap waktu adalah mustajabah doa. Karena Allah akan mengampuni apa yang kita minta,
Kita memohon ampunan dengan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itulah barangkali Bu Dewi sedikit aja sambutan, mudah-mudahan malam ini kita bisa menyimak. Terima kasih angkatan 2015 ini selalu konsisten dan selalu eksis di dalam menghadapi Lailatul Qadar. Saya salut, mudah-mudahan semuanya mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bunda Empet. Semoga Bunda selalu sehat walafiat Bunda ya. Ya, amin. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu semua, dari hadis riwayat Muslim, Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh pada 10 malam terakhir dengan kesungguhan yang tidak beliau lakukan pada waktu-waktu lainnya. Dari hadis ini kita mendapatkan gambaran yang mana dalam kesehariannya saja Rasulullah sudah serius untuk menjalankan kehidupan dan ajaran agama ini, apalagi dengan penegasan hadis ini. Oleh karena itu, pada malam hari ini, Ustadz kita, Bapak Ustadz Wijayanto, akan mengajak atau akan mencontohkan kepada kita bagaimana cara mengejar kemuliaan Lailatul Qadar. Dengan judul kajian pada malam hari ini adalah Kan ku kejar kemuliaan Lailatul Qadar. Kepada Ustadz yang kami hormati dan muliakan, waktu dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusolli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sayyidu syuhur sahru Ramadan wa sayyidul ayam yaumul jum'ah. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, latar kabunna tobakon antobak. Shadaqal adzim wa shadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyaitin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya takdimi, saya hormati, saya banggakan, saya muliakan, saya doakan mudah-mudahan senantiasa dijaga kesehatannya, diberikan keberkahan dan kemanfaatan hidupnya dunia sampai akhirat. Para orang tua kami, guru-guru kami, para senior-senior kami yang gabung, tidak bisa saya sebut satu persatu, dari mulai Bunda Empet. Oh ya, salamnya dari Mama Dedeh. Semalam sudah didoakan Mama Dedeh. Dan titipannya udah nyampe. Sebetulnya saya video call Bunda, tapi nggak aktif handphonenya semalam. Handphonenya Bunda Empet. Ada Dr. Andika, ada banyak yang tidak saya sebut satu-satu. Ada Pak Ginanjar, ada banyak di sini. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu. Karena kesehatan adalah sesuatu yang harus kita usahakan sampai setiap hari. Tidak pernah Rasulullah doa untuk sehat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fidin wa afiatan fil jasad. Ternyata setelah menguatkan agama, yang senantiasa didoakan tiap hari adalah bagaimana afiah, bagaimana kita ada kesehatan. Nabi bersabda bahwa puncaknya bulan ada di bulan Ramadan, puncaknya hari di hari Jum'ah. Kalau Nabi Yakub itu punya 12 anak, yang paling istimewa adalah Nabi Yusuf, maka Nabi Yusuf itu adalah Ramadan. Dan Nabi Yusuf itu sampai satu-satunya anak dari 12 yang menjadi nama surat, diceritakan kemuliaannya dari mulai dibuangnya sampai menjadi kemuliaan memuliakan saudara-saudara yang telah mendoliminya sampai kepada baktinya kepada orang tuanya. Sampai menjadi sejarah beliau itu menjadi penguasa dari mulai budak, dari mulai dibuang dari sumur dan seterusnya. Sehingga begitu mulianya Yusuf dan itu adalah Ramadan. Begitu paling tidak kata Khalid Ahmad Asyadi
di dalam tafsirnya Asyadi bahwa betapa Ramadan ini jangan sampai kita tidak mendapatkan kemuliaannya. Dan puncaknya Ramadan itu ada di 10 hari terakhir. Maka betul apa yang disampaikan Bu Dewi, bahwa Rasulullah di 10 hari terakhir punya amalannya lebih istimewa. Dalam bahasa ulama itu Rasulullah melangit, yaitu menjauhkan dari bumi. Siapa yang ingin dekat dengan langit, dia harus menjauh dari bumi. Selamanya kalau dia masih dekat dengan bumi, dia jauh akan ke langit. Makanya kalau dalam bahasa lain itu disebut moksa. Melangit itu artinya betul-betul meninggalkan semaksimalnya urusan-urusan duniawi yang kurang membawa keperluan. Hanya hajat yang manusiawi yang dilakukan. Rasulullah itu banyak iktikaf di masjid, pulangnya hanya untuk kebutuhan hajat. Artinya untuk makan, untuk buang air, itu semuanya. Untuk mandi saja. Selebihnya adalah takorub. Lebihnya adalah iktikaf di masjid. Untuk itu kemuliaan ini karena nanti ada 2 aspek yang tadi oleh Ustadz Mo sudah dibacakan. Satu berkaitan dengan turunnya Al-Quran, yaitu di dalam Al-Baqarah ayat 185. Dan yang kedua yaitu berkaitan dengan surat Al-Qadr 1-5. Maka untuk membahas 5 ayat dari Lailatul Qadar, karena Lailatul Qadar itu semuanya bersumber dari surat Al-Qadar ayat 1-5 ini. Maka catatannya adalah untuk Lailatul Qadar ini nanti ada 7. Akan saya breakdown satu persatu tentang 7 hal ini. Pertama, ya, jadi tolong dicatat baik-baik 7 hal ini yang jadi bahasan. Maka membahas Lailatul Qadar, pokoknya kalau tidak membahas 7 ini tidak lengkap. Pertama, Lailatul Qadar adalah waktu diturunnya Al-Quran. Waktu diturunkannya Al-Quran adalah malam Lailatul Qadar. Yang kedua, Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahr. Dia itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nanti kita maknai apa itu 1000 bulan. 1000 bulan itu sama dengan 84 tahun dan rata-rata hidup kita itu kurang dari itu. Berarti selama hidup kita dapatkan satu kebaikan kalau kita dapat Lailatul Qadar. Itu sama dengan hidup kita. Yang ketiga, Lailatul Qadar disebut dengan malam penuh keberkahan. Karena Allah memuliakannya. Maka apa sikap kita terhadap Lailatul Qadar itu menjadi penting. Karena kalau ada orang menghormati kita harus membalas dengan penghormatan yang lebih. Kalau ada orang menghormati kita, tuntunan dalam Islam itu harus menghormati lebih. Sebagaimana orang mengucapkan salam. Nanti kita bahas nomor 3. Nomor 4, ini saya kasih kalau nanti nggak selesai, biar jilid 2, jilid 3 nanti terbahas. Jadi saya ulang. 1, Lailatul Qadar berkenaan dengan nuzulul Quran. Yang kedua, Lailatul Qadar berkenaan dengan malam yang lebih dari 1000 bulan, lebih baik. Ketiga, Lailatul Qadar itu berkaitan dengan malam keberkahan atau kemuliaan. Keempat, malam di mana malaikat Jibril turun sampai bumi ini sempit. Karena malaikat Jibril itu besarnya luar biasa. Memenuhi langit dan bumi. Sehingga sampai sempit bumi ini. Penuh dengan malaikat. Apa maksudnya malaikat dan malaikat ruh dan malaikat Jibril? Ini artinya simbol-simbol kebaikan. Maka siapa yang bersama dengan malaikat adalah orang-orang yang dalam kebaikan. Maka sia-sia sudah malaikat turun, tidak hanya malaikat ruh dan malaikat Jibril itu turun, maka sia-sia orang yang tidak dalam kebaikan. Maka aneh sekali kalau di malam Lailatul Qadar kita di dalam kemaksiatan. Padahal malaikat yang biasanya di langit ini turun ke bumi. Yang kelima,
malam Lailatul Qadar disifati dengan assalam. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Salamnya itu yang sampai fajar. Maka tolong diperhatikan kenapa kok disebut sampai fajar, berarti sepanjang malam. Dan utamanya puncaknya di sepertiga malam. Malam yang damai, malam yang jauh dari keburukan, malam yang bersih. Salam itu artinya bersih, salam artinya jauh dari keburukan, salam artinya selamat, salam artinya damai. Yang keenam, malam ini dicatatnya takdir tahunan. Lu kok ada takdir tahunan? Karena takdir itu ada yang dari Lauhul Mahfuz mutlak. Dari awalnya sampai mati kita. Yaitu takdir yang mutlak. Yang ghairu mughayyarat. Tapi ada takdir yang tahunan, bahkan ada yang harian, bahkan ada yang tiap waktu. Dan yang ketujuh, malam ini disebut malam maghfirah. Bagi siapa? Siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar. Mangkoma Lailatul Qadar imanan wahtisaban ghufirallahu mata qotama min danfih. Siapa yang menegakkan, menjalankan amalan-amalan Lailatul Qadar, maka dosa-dosanya diampuni dari tahun-tahun yang sudah yang pernah dia lakukan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadisnya sahih, NU dan Muhammadiyah sepakat. Padahal jarang loh NU Muhammadiyah sepakat. Lebaran aja kemungkinan nggak sepakat. Dan saya turut berdoa, mudah-mudahan lebarannya bedanya 3 hari. Sehingga tanggal merahnya agak lama. Kita bahas satu persatu dari mulai malam turunnya Al-Quran. Seluruh ulama sepakat malam ini adalah malam diturunkannya Al-Quran. Begitu dalam surat Al-Anfal ayat 41. Tolong dibaca surat Al-Anfal ayat 41, itu adalah malam Lailatul Qadar. Malam di mana saat itu sedang ada perang, yaitu Marang Furqan, yaitu membedakan orang kafir dan orang Islam, membedakan siapa musuh, siapa kawan, siapa orang Islam dan orang kafir. Ayo Al-Anfal ayat 41. Inilah malam diturunkannya Al-Quran. Baca. Boleh saya bantu, Ustaz? Ya. Artinya ketahuilah sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan Ibnu Sabil. Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami, Muhammad di hari Furqan, yaitu di hari bertemunya 2 pasukan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Al-Anfal ayat 41. Ya. Saya hanya mengambil tentang waktu diturunkan Al-Quran. Saya tidak membahas tentang perang. Waktu itu perang Badar ini. Di bulan Ramadan. Jadi perang Badar itu perang saat Ramadan. Dan disinilah diturunkan Furqan, yaitu Al-Quran. Karena nanti nama lain dari Al-Quran itu banyak. Bisa itu disebut dengan Ad-Dzikru, Al-Furqan, Al-Huda. Nanti banyak nama Al-Karim, Al-Majid, banyak sekali nama Al-Quran itu. Ayat ini, Al-Anfal ayat 41, bicara tentang malam diturunkannya Al-Quran. Dan itu bertepatan dengan 10 hari terakhir. Dan itu pasti, walaupun tidak jelas. Tidak jelasnya kapan, yang pasti di malam ganjil. Ketidakjelasan itu sebetulnya, Rasulullah waktu ditanya, kapan itu ya Rasulullah? Rasulullah ingat, tapi gara-gara ketika Rasulullah itu mau menyampaikan, sahabat sedang berdebat. Sahabat sedang ricuh, sedang cekcok. Karena sehingga Rasulullah lupa. Rasulullah sampai lupa karena ada cekcok. Di dalam satu kitab tafsir dikatakan ternyata Al-Quran itu
bisa kita lupakan kalau kita dalam keadaan bermusuhan. Makanya pesan moral, Lailatul Qadar itu tadinya mau disampaikan malam ini, malam berapa. Tapi Rasulullah baru mau menyampaikan itu, sahabat sedang cekcok, sedang ada perdebatan. Maka tinggalkan perdebatan. Karena perdebatan ternyata orang yang saling bermusuhan, orang tawuran, itu hafalan Qur'annya menjadi hilang. Maka alhamdulillah orang kalau penghafal Quran jangankan kok sampai tawuran. Dia keluar ke mall saja itu dihindari. Karena itu membuat hal dengan mata itu ternyata kalau ada kemaksiatan menghilangkan hafalan. Nanti sakotot min ainilah. Jadi berkahnya itu orang yang bertengkar itu menghilangkan keberkahan dari Al-Quran itu sendiri. Saya ingin tolong dicatat baik-baik berkaitan dengan Al-Quran ini, karena malam ini, malam Furqan, malam diturunkannya Al-Quran, malam Lailatul Qadar itu juga ada hikmahnya. Kenapa kok tidak dipastikan? Yang penting malam ganjil, ternyata hitungan orang kan berbeda. Tahun ini aja sama, tapi tahun kemarin beda, NU dan Muhammadiyah. Maka yang penting adalah 10 hari terakhir. Siapa tahu ini genap apa ganjil, nggak usah peduli. Yang penting 10 hari terakhir. Mudah-mudahan ini ganjil, gitu saja. Tiap hari dianggap ganjil saja, supaya kita bisa optimis. Sama dengan kematian. Kematian itu oleh Allah dirahasiakan supaya ada dinamika. Sebab kalau semua orang tahu matinya kapan, nggak ada dinamika kehidupan. Setiap orang pasti tanya, kapan mati? Wah, saya kurang 5 tahun, saya kurang 2 tahun, wah saya kurang 2 hari. Pasti nggak ada wajah cerah. Itu. Teh Reni kapan mati? Wah, kurang 2 hari, pasti diajak makanin aja nggak mau. Itu. Walaupun kalau kita tahu juga senang. Itu. Bisa nyebarkan undangan, bisa broadcast. Hadirilah pemakaman kami. Datang ya, Cius, Cemungut, kurang 2 jam berangkat sendiri. Itu. Mau kemana? Mau ke kuburan. Ngapain? Mau mati kurang 2 jam. Tapi memang disengaja oleh Allah, malam Lailatul Qadar tidak diberitahukan secara pasti. Tapi yang pasti adalah, ini adalah malam diturunkan kemuliaan oleh Zat yang Maha Mulia, oleh orang yang sangat mulia. Dan siapa yang bersentuhan dengan zat apa yang diturunkan ini akan jadi mulia. Setiap orang bersentuhan dengan Al-Quran jadi mulia. Yang membacanya mulia, yang mendengarkan mulia, yang mempelajarinya mulia, yang mengamalkannya mulia. Kitabnya juga kitab berisi kemuliaan, melewati malaikat yang sangat mulia, yaitu malaikat Jibril. Apa di antara kemuliaan itu? Dalam satu hadis, siapa yang berkaitan dengan Al-Quran diturunkan di malam yang mulia oleh Zat yang sangat mulia, melalui malaikat yang mulia kepada orang yang sangat mulia, salah satunya dipastikan hari ini. Insya Allah ini tanda Lailatul Qadar mendekati kita, karena kalau kita sedang membahas Al-Quran, satu, dia akan dikelilingi malaikat. Hafat humul malaikah. Jadi teman-teman yang ikut Zoom sekarang ini, insya Allah kita sedang dikelilingi malaikat. Dan diturunkan rahmat. Rahmat itu ada 3. Tapi yang dimaksud rahmat di sini adalah rahmat yang nomor 3. Rahmat yang pertama adalah rahmat umum. Rahmat umum adalah rahmat yang semua orang mendapatkannya. Contohnya, kita jadi manusia itu rahmat. Kita hidup di Indonesia ini rahmat. Kenapa kita nggak jadi hewan? Kenapa kita nggak jadi tumbuhan? Itu rahmat. Ada rahmat secara khusus, yaitu kita punya kelebihan yang tidak dimiliki orang lain. Kita jadi orang Islam, itu rahmat khusus. Kita dapat Rahman dan Rahim. Sementara kalau umum hanya dapat Rahman. Nanti bedanya Rahman dan Rahim. Rahman itu adalah rahmat umum. Rahim itu rahmat yang khusus. Kalau bapak, ibu, mohon maaf, hubungan dengan wanita lain, itu hanya rahmat secara umum. Tapi kalau dengan istri sendiri, dengan suami sendiri, itu rahmat yang khusus. Kalau ibu, bapak ada anak kecil sakit, maka hubungannya hubungan hanya Rahman. Karena bukan anaknya sendiri. Kalau nyumbang paling 5.000, 10.000. 100.000 jarang, yang banyak 5.000.
Tapi kalau anak sendiri sakit, 100 juta, 1 miliar pun dibayar. Karena kalau Ustadz Mo, Pak Mo ini ketemu anak kecil di pinggir jalan, ya ngasih, tapi paling 5.000. 10.000 jarang, yang sering malah 2.000. Tapi kalau anaknya sendiri yang sakit, 5 juta dikasih 500 juta akan diusahakan. Ini namanya khusus. Dan hari ini kita dapat rahmat khusus karena yang diberikan hanya orang-orang Islam, orang-orang yang dekat dengan Allah. Dan orang yang pelajari Al-Quran, orang hari ini, malam ini, kita mendapatkan rahmat khusus itu. Di mana wa nazaluhumur rahmah. Itu. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, di dalam riwayat Muslim juga meriwayatkan, satu, dikelilingi malaikat. Bahkan ada rahmat yang terselubung. Rahmat yang hanya kita sendiri yang punya. Yang lain tidak dikasih. Setiap orang punya potensi. Dan inilah janji Allah. Satu, dikelilingi malaikat, didapatkan rahmat yang khusus, dan yang ketiga, dia akan dapat sakinah. Jadi, nazalahumus sakinah. Jadi, satu, dia mendapatkan dikelilingi malaikat, dua, dia mendapatkan rahmat, tiga, mendapatkan sakinah. Sakinah nanti ada 5 disebut sakinah. Sakinah artinya aman, tenang, nyaman. Maka orang yang sudah punya rumah disebut sakinah. Apa bedanya sakinah dengan rumah biasa? Bedanya baitun dengan sakanun. Baitun itu hanya bangunan. Sakanun itu ada lembaga di situ. Ada hubungan sosial di situ. Makanya sehebat apapun hotel itu tidak sebagaimana kita di rumah sendiri. Maka di hotel itu baru 5 hari di hotel aja pengen segera pulang. Padahal rumahnya Pak Mo dengan hotel di Arab itu jauh lebih bagus hotel di Arab. Tapi kalau sudah mau wadah senangnya luar biasa. Mau ke rumah. Ada lagunya Pak Mo. Lebih baik di sini. Rumah kita sendiri segala anugerah dan segala nikmat dan anugerah yang kuasa. Semuanya ada di sini. Sayang saya tidak pandai menyanyikan lagu. Saya orang yang cukup banyak menyumbangkan lagu. Semua lagu kalau saya nyanyikan jadi sumbang. Ya, itu semuanya. Rumah kita sendiri. Walaupun rumah kita itu baru ada anyelir, baru rumah kita itu anyaman bambu, tapi dia ada sakinah. Dan itulah yang kita dapatkan. Jadi malam diturunkannya Lailatul Qadar, diturunkannya Al-Quran ini membuat orang sakinah. Ini kalau saya bahas sakinah aja 3 jam nggak selesai. Makanya kalau orang betah di rumah itu sakinah. Maka kalau teman-teman kantor Khalifah sering terlambat ke kantor, berarti dia sakinah di rumahnya. Dari kantor kok pengen segera pulang, itu sakinah. Makanya di rumah kita itu, mohon maaf, kita itu kalau di hotel jauh lebih bagus, di restoran makannya lebih enak. Tapi tetap lebih enak makan di rumah sendiri, tinggal di rumah sendiri. Kita itu punya bapak tinggal di bangunan yang bagus, tapi kalau bukan rumah sendiri, kita nggak nyaman. Kantor Khalifah itu dengan rumahnya dia, jauh bagus rumah kantor Khalifah. Ada kolamnya, ada AC-nya, ada segala macam. Di tempatnya dia ya paling apalah tidak sebagus. Tetapi di kantor pengen segera pulang. Karena rumah adalah sakinah. Sakinah yang kedua, di situ ada hubungan yang tidak ada kecurigaan. Yaitu tenangnya hati. Nah, maka nanti sakinah itu dikaitkan dengan dikaitkan dengan perjanjian waktu ada perjanjian Aqobah. Karena waktu itu, mohon maaf, waktu ada perjanjian, orang Islam itu tidak saling kenal, jangan-jangan ini 01 ternyata 02, dikira cebong ternyata kampret, maka saling curiga, jangan-jangan ini hanya mata-mata. Karena waktu itu, sejak perjanjian Hudaibiyah itu, Rasulullah ngambil baiat, namanya Baitul Ridwan, Baitul Aqobah. Nah, maka orang tidak saling kenal, jangan-jangan ini kelihatannya gabung sini, tapi mata-mata. Maka diturunkan sakinah. Nah, jadi sakinah artinya tidak ada kecurigaan. Dan orang yang senantiasa berkaitan dengan Al-Quran, maka pasti dia akan dapat sakinah ini. Hatinya itu tidak ada curiga satu dengan yang lain, ada curigaan kepada siapapun. Sakinah berikutnya tidak ada gangguan. Sakinah berikutnya itu tidak ada rasa sakit, artinya rasa yang sedih.
dan seterusnya. Nanti bicara sakinah lain. Kemudian sakinah tidak hanya itu, namanya dibanggakan. Jadi saya ulang ya, saya ulang. Malam orang kalau bersinggungan dengan Al-Quran, Al-Quran diturunkan, siapapun diturunkan di malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Kemuliaan orang yang bersama dengan Al-Quran, satu, dia akan dikitari malaikat, malaikat mengitarinya. Kedua, diturunkannya rahmat. Ketiga, diturunkannya sakinah. Keempat, dia disebut-sebut namanya di arsy-Nya Allah. Jadi semua yang ikut Zoom pada malam hari ini, jamaah Zoomiyah, jamaah webinariah, jamaah daringiyah ini, namanya disebut langsung oleh malaikat. Jutaan malaikat sekarang tawaf di arsy-Nya Allah menyebut, saksikan ya Allah, saksikan Pak Sutarno, saksikan Dewi, saksikan Bu Empet, Safrudin, Andika, Ginanjar, Samsung SM, Ani, itu semuanya. Itu disebut namanya. Sayang kalau namanya bukan nama asli, yang disebut nanti Samsung. Itu. Karena nama-namanya itu yang disebut nama kita. Itu. Ya, bukan nama Samsung, bukan nama iPhone. Ya, itu. Ane Rizky, itu nanti akan disebut-sebut. Nah, jadi inilah maka kemuliaannya itu. Jadi saya ulang, malam kemuliaan Al-Quran adalah malam dari diturunkan zat yang maha mulia lewat malaikat yang sangat mulia kepada orang yang sangat mulia. Bahkan siapa yang membacanya dimuliakan, siapa yang mempelajari dimuliakan, yang mendengar saja dimuliakan, yang mempelajari, mengamalkan dimuliakan, yang menyebarluaskan dimuliakan, bahkan malaikat itu pun juga menyebutnya, memberi sakinah. Ini poin pertama. Poin kedua, dari Lailatul Qadar, Lailatul artinya malam, Qadar maknanya ada dua. Qadar yang pertama disebut dengan mulia, tapi Qadar yang kedua artinya ukuran atau ketetapan. Jadi malam ini, malam di mana malam-malam Lailatul Qadar akan ada ketetapan, ada ukuran, ada satu takdir yang mughayyarat, takdir yang mu'allaqun. Takdir itu ada dua, tolong dipahami. Satu takdir yang ghairu mughayyarat, takdir yang predestination, takdir yang no choice. Bahwa Dr. Andika jadi laki-laki itu bukan pilihan, itu takdir. Pak Mo lahirnya kok di Sunda, jadi pemuda Sunda Empire. Itu sudah ditakdirkan. Orang tua kita siapa? Bahwa Nana, Inge itu kok jadi anaknya Bunda Empet, itu nggak bisa milih. Kalau boleh milih, pasti Pak Mo pilih jadi anaknya Jokowi, sekarang jadi wali kota di Solo. Kalau boleh milih, dia pilih jadi anaknya Pak SBY, sekarang dapat Anissa Pohan. Walaupun kalau betul dia anaknya SBY, belum tentu Anissa Pohan juga mau sama dia. Itu. Teh dia. Karena banyak yang nyebut itu saya menghubungi teh dia ya, iya itu teh dia ya, teteh dia ya. Ya. Nah, jadi dari sisi ini maka sekali lagi itu tidak kita bahas. Yang kita bahas adalah takdir yang nomor dua, yaitu malam Qadar ini, malam Lailatul Qadar ini, yaitu takdir yang masih bisa berubah karena masih menggantung di langit, masih digenggam malaikat. Maka kita di Lailatul Qadar banyak berdoa untuk mengubah takdir itu. Nanti banyak hadis, takdir itu ada yang bisa dirubah dengan apa? Dengan doa. Doa itu menembus takdir. Dengan apa? Dengan ikhtiar. Dengan apa? Dengan silaturahim. Contoh, usia itu sudah ditakdirkan, tapi bisa ditunda, bisa diperpanjang kalau kita banyak silaturahmi. Dengan apa? Dengan sedekah. Sedekah itu memperpanjang usia. Maka amalan-amalan baik, bahkan kita berdoa, doa dan amal-amal kebaikan kita, itu akan mengubah takdir kita. Rezeki ditentukan. Tetapi ternyata kalau kita ikhtiar, itu wa an laisalil insan illa masa'a.
Orang itu akan dapatkan rezeki juga sesuai dengan usahanya. Itu. Tetapi semuanya juga terikat takdir. Karena tidak semua usaha itu sinkron dengan apa yang dihasilkan. Jadi in between, takdir itu ketentuan dari Allah, tapi bisa berubah karena usaha, tapi usaha tidak selalu sinkron dengan apa yang dihasilkan. Karena kalau kerja keras itu hasilnya lebih banyak, nyatanya tukang becak itu kerjanya lebih keras daripada direktur khalifah. Yang kalau makan aja tinggal suruhan, itu direktur khalifah itu. Terutama kalau umroh. Nah, itu selalu saya dekat karena pasti beli al-baik gitu. Nah, sudah pasti menunya kalau di restoran nggak baik, nggak enak, saya pilih mendekati Irham. Nah, karena Irham paling mudah nyuruh mutawif daripada Pak Mo, ya itu semuanya. Nah, jadi tapi kerjanya ini direktur-direktur itu bahkan insya Allah saya itu kerja saya tidak sekeras tukang becak, tapi ternyata rezeki saya hari ini lebih banyak daripada tukang becak. Hari ini saya untuk beli becak 5 aja bisa hasil saya itu. Yang siang, kalau malam ini nggak tahu, ini nggak begitu banyak ini ya. Ini kan persaudaraan. Yang hubungi aja Yuli itu beda dengan bapaknya itu. Kalau Pak Slamet itu agak beda, tapi kalau Yuli agak beda. Itu ya. Makanya kalau umroh sama Pak Slamet, wah itu semua mutawif, semua ustadz-ustadz sama saya. Tapi kalau Yuli biasa-biasa saja. Paham ya Uli? Ya, semuanya ya. Itu. Jadi takdir ini, kembali ke sini. Ini rahasia di antara kita aja Pak Mo, yaitu. Karena mohon maaf teman-teman khalifah, ada beberapa orang tertentu itu kalau umroh semua ustadz-ustadz pengen dampingi. Tapi ada yang biasa-biasa gitu ya. Jadi dari sisi ini maka takdir yang ghairu mughayyar ini ditetapkan di malam-malam ini. Maka saatnya inilah kita banyak berdoa dan disunahkan Rasulullah full 10 hari di bulan Ramadan ini, 10 hari terakhir iktikaf. Tentu nanti ada syarat-syaratnya. Iktikaf harus di masjid yang jami. Ya. Iktikaf itu tidak boleh di kafe, iktikaf di Alexis nggak bisa, itu di musola nggak bisa, di masjid yang disepakati ulama yaitu dipakai untuk Jumatan. Oke, poin berikutnya. Jadi malam takdir, malam ditetapkannya takdir ada 2. Takdir yang ghairu mughayyarat bukan kita minta pada malam ini. Misalnya kita jadi laki-laki nggak usah berdoa, jadikan saya perempuan, enggak. Itu sampai hari kiamat sudah itu ditakdirkan itu ghairu mughayyarat, kita nggak bisa milih, itu predestination, itu no choice. Kita lah jadi orang Jawa, orang Sunda nggak bisa milih. Kalau pilih-milih saya pilih jadi orang Jawa daripada Sunda. Orang Sunda nggak kompak ya Pak Mo, apa jadi naon, enggak, itu hanya orang Sunda, nggak kompak di Indonesia ini. Jadi itu takdir yang kita minta yang malam Lailatul Qadar adalah malam misalnya rezeki itu ditakdirkan tapi bisa dipilih. Usia kita minta dipanjangkan usia, maka ikhtiar, maka C4 pakai kemo, mudah-mudahan dipanjangkan usianya. Itu bagian itu. Walaupun itu ditakdirkan karena 100 tahun yang lalu Pak Mo tidak ada di sini, 100 tahun yang datang Pak Mo juga nggak ada di sini. Maka nggak usah terlalu berharap mau dipanjangkan. Coba Pak Mo dikasih umur 50 tahun lagi, mau nggak kira-kira? 100 tahun lagi masih hidup, mau nggak? Malah nggak ada temennya itu. Sudah ngerepotkan itu. Jadi ya kita tetap terikat oleh takdir, tapi masih ada peluang. Keterangan tentang bagaimana diturunkan Al-Quran, kedua malam Lailatul Qadar, itu poin yang berkaitan dengan poin yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Saya akan urutkan lagi, malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Kebaikan malam Lailatul Qadar ini karena di sepertiga malam yang puncaknya. Maka apa yang harus kita lakukan di dalam sepertiga malam? Inilah amalan Lailatul Qadar. Sekarang dibaca surat Ad-Dzariyat ayat 17 dan 18 atau boleh Al-Imran ayat 17. Apa yang harus kita lakukan dalam rangka memperoleh 1000 bulan, lebih baik dari 1000 bulan, kalau kita dapat ampunan.
Bahkan tidak hanya ghafurun, tidak hanya afuun, tapi juga ghafurun. Nanti kalau kita bahas Asmaul Husna, beda antara dimaafkan sama dilupakan. Kalau hanya dimaafkan itu sederhana, tapi sempurna, dimaafkan dan dilupakan. Tolong sebelum dibacakan ayatnya, kita ini berhasil Ramadan kita, kalau dosa kita itu dimaafkan oleh Allah dan dilupakan. Ibu-ibu itu mudah memaafkan tapi sulit melupakan. Maka jangan pernah menyakiti hati wanita. Maaf baru pertama apa? 2010 gitu, 2015 gitu, berarti belum dilupakan. Nah, berhasilnya kita kalau kita nanti dimaafkan kesalahan kita. Jadi waktu Lailatul Qadar ini Allah memaafkan dan melupakan. Allah juga afuun tapi juga ghafurun. Nah, nanti bahas di Asmaul Husna lain kali. Yuk, dibaca, udah ketemu? Sudah, surat Ali Imran ayat 17, Ustaz. Ya. Artinya yaitu orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan yang memohon ampun di waktu sahur. Ya, ayat di waktu sahur ini, ya, memohon ampun, istighfar di waktu sahur, ini kaitannya dengan Lailatul Qadar. Ini yang dilakukan Rasulullah. Jadi Rasulullah itu di malam-malam sahur bukan tawuran, bukan petasan. Dan anehnya, justru di Ramadan itu kok tawuran malah menjak rame ya. Kalau nggak Ramadan nggak ada tawuran, kok justru tawuran. Dan di waktu sahur lagi. Padahal perintahnya untuk dapat Lailatul Qadar itu banyak istighfar. Satu ayat lagi, 17-18. Tujuan orang puasa itu la'alakum tattaqun. Bentuk orang takwa itu adalah amalannya. Surat Ad-Dariyat 17-18. Ayo. Surat Az-Zariyat ayat 17, di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Jadi Lailatul Qadar tolong kurangi tidur. Dan itu sifat Rasulullah dan sahabat. Di Lailatul Qadar itu kurangi tidur. Jangan pakai hadis palsu. Hadis palsu, tidurnya orang puasa itu ibadah. Itu hadisnya palsu. Kalau mau dimaknai, hanya puasa yang bisa dilakukan dengan tidur. Cuman itu. Jadi, sekali lagi, Lailatul Qadar ini tolong kurangilah tidur. Untuk apa? Untuk istighfar, bukan untuk begadang. Dan 18-nya, Surat Az-Zariyat ayat 18, dan selalu memohonkan ampunan di waktu pagi sebelum fajar. ya, maka kata matlail fajar itu, ini amalannya. Sampai fajar, sampai adzan subuh, itu dipenuhi apa? Wabil askari hum yastaghfirun. Di waktu sahur, di waktu sepertiga malam, perbanyaklah istighfar. Apa hebatnya orang istighfar? Inilah orang yang dapat Lailatul Qadar. Sekarang dibaca surat Al-Anfal, ayat 33. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, orang yang senantiasa beristighfar, mereka bebas dari azab. Jadi orang kalau bebas dari azab, maka dia harus banyak istighfar. Wa makanal mu'abdi wahum yastaghfirun. Allah itu tidak akan mengadab kita, tidak kena siksa kalau kita banyak istighfar. Ayo dibaca. Surat Al-Anfal ayat 33. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka, sedang kamu berada di antara mereka. Dan tidaklah Pertama, Allah... ayat ini. Sebentar. Saya ini di hotel, mohon maaf. Ada orang ketok pintu, saya tak ini dulu sebentar. Diambil aja dulu sebentar ya. Yes. Ya. Jadi orang itu akan bebas dari azab, syaratnya 2. Wa makana loliu adibahu wa antum fihim. Kata antum di situ
bicara tentang Rasulullah. Wa antafim. Artinya di situ bukan kok jasad Rasulullah ada di rumah kita, tapi ada amalan Rasulullah. Jadi kalau kita pegang sunnah, kalau kita ada amal Rasul, maka dia tidak akan kena adab. Yang kedua, dibaca ulang tadi, dibaca ulang. Saya agak hilang fokus karena buka pintu. Dibaca ulang. Ya. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka, sedang kamu berada di antara mereka. Dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka, sedang mereka meminta ampun. Ya. Ada 2 syarat. Dan ini menjadikan Lailatul Qadar kita berhasil. 1, wa antafihim, ketika kita mengamalkan apa yang diajarkan Rasulullah. Maka kita bebas dari adab. Kedua, kalau kita banyak istighfar. Setan itu pernah dia putus asa karena proyeknya gagal. Karena orang udah digodain, wah amalnya banyak, segala macam. Dosanya juga banyak sekali karena godaan setan. Tapi begitu istighfar diampuni oleh Allah. Maka proyeknya gagal. Maka proyek setan sekarang adalah membuat orang malas untuk istighfar. Sehingga orang itu dibikin orang malas istighfar. Saya tanya dia, Ustaz Mo, sholat itu baik apa jelek? Baik, Ustaz. Baik. Baik, Tapi Rasulullah kalau habis sholat, apa yang pertama kali dibaca apa? istighfar. Istighfar. Rasulullah itu habis amal baik aja istighfar. Dan tidak pernah kurang dari 70 kali Rasulullah itu. Setiap hari istighfar. Kita itu habis gosip aja nggak pernah istighfar. Habis nyebarkan hoax aja nggak istighfar. Habis pamer Harley, habis pamer Rubicon, habis pamer mobil mewah, tas mewah, Hermes, Gucci, itu semuanya. Nggak pernah istighfar. Habis mengajar anak orang aja malah viralkan. Nggak pernah istighfar. Sederhana. Kalau dia menjalankan ajaran Rasul, 1, 2 banyak istighfar. Dan inilah dalam malam Lailatul Qadar. Jalankan apa saja yang dituntunkan Rasulullah. 2, banyak istighfar. Wahum yastaghfirun. Wa makanal mu'adzibahum. Nanti kalau dibahas detail, yang 1 itu fi'il, yang 1 itu kaitan dengan masdar. Kalau itu anta, berarti itu dia itu berarti berkaitan dengan ajarannya. Kalau istighfar itu berkaitan dengan kita melakukannya. Nah, nanti pembahasan lebih syukur Ustaz Dedi kapan-kapan bahas tentang itu. Kenapa kok ada 2 sama-sama tidak diampuni? 1 berkaitan dengan ya kata benda, ini kok dengan kata kerja. Artinya ajaran Rasulullah kita pakai, tapi kita sering istighfar. Inilah malam disebut dengan malam kemuliaan Lailatul Qadar. Dan ini kehormatan yang diberikan kepada kita. Maka sikap kita supaya betul-betul Lailatul Qadar, maka kita harus menanggapi yang lebih baik. Karena orang kalau diberi penghormatan, dia harus menghormati lebih baik. Sekarang dibaca surat An-Nisa ayat 86. Idza tahiyatum, kalau ada orang membuat satu penghormatan, Anda harus membalasnya lebih baik. Wong dihormati kok tidak nih? Karena itu tuntunan Islam. Allah menghormati kita, Allah memuliakan kita, maka kita harus lebih memuliakan Allah. Sebagaimana orang diberi salam, kalau menjawabnya Assalamualaikum, minimal sama. Syukur lebih baik. Assalamualaikum, jawabnya Waalaikumsalam atau Waalaikumsalam warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah, jawabannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikap kita harus seperti itu. Maka amalan di Lailatul Qadar, maka kita harus menambah. Tidak hanya yang wajib, tapi kita harus nambah yang sunnah. Dibaca, Mas. Ya. Teh Surat dia. An-Nisa ayat 86. Apabila kamu diberi penghormatan dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya. Atau balaslah penghormatan itu dengan yang serupa. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. Lailatul Qadar adalah penghormatan dari Allah. Maka kalau kita sudah dihormati Allah, kita harus membalasnya lebih. Artinya apa? Supaya nanti Allah tidak hanya menggugurkan kewajiban. Siapa yang melebihkan ibadahnya, pengabdiannya, pengorbanannya untuk Allah, maka di dalam hadis Bukhari, nanti kapan-kapan dibaca,
maka Allah akan menjadikan dia kalau berjalan dengan kakinya Allah, kalau melihat dengan penglihatannya Allah, kalau mendengar dengan pendengarannya Allah. Siapa yang memusuhi, maka aku nyatakan perang denganku. Allah sendiri yang akan menghadapinya. Dulu para nabi itu punya amalan lebih. Maka ketika mau perang Khandaq, sudah bikin parit, sudah bikin itu, mau perang ternyata nggak jadi. Karena ternyata Allah sendiri. Ya. Artinya apa? Allah sendiri yang bertindak, yaitu dikasih angin. Begitu mau perang Khandaq, makanya kapan-kapan kalau umroh jangan tidur kalau Siti Tur. Di Masjid Sab'ah itu dulu ada Khandaq. Perang Khandaq itu orang Islam itu kalah jumlah, kalah kekuatan. Maka diusulkan Salman Al-Farisi itu bikin Khandaq, bikin sayang sudah ditutup oleh jadi ruko-ruko. Itu perang dibikin usulan orang Persia, dibikin parit yang kalau kuda turun dia tidak bisa naik, lebarnya kuda nggak bisa loncat. Oke, setelah itu jadi, besok paginya mau perang, mau ditaruh itu, sudah hilang semua musuhnya. Ternyata disapu angin kenceng. Dan turun malaikat semuanya. Jadi kita, Allah sendiri yang menghadapi Allah. Ketika Rasulullah itu melaksanakan perintah Allah di Jabal Sur, maka di Jabal Sur, padahal tentara orang kafir sudah di mulut gua. Tapi Allah sendiri yang ngusir. Dengan apa? Dengan sarang labah-labah. Sayangnya jamaah khalifah kalau tur mesti tidur. Ada buktinya, wong ada foto-foto saya kok. Setiap itu tak foto nih. Kita enak-enak tausiah ditinggal tidur. Karena umrohnya umroh tamato. Tangi makan ngantuk, tangi makan ngantuk, tamato. Itu jamaahnya Pak Mo. Nah, jadi dari sisi ini, makanya kalau umroh tolong. Sudah saya meluangkan waktu ibadah di tausiah malah tidur. Nah, jadi sisi ini sekali lagi, maka tambahlah amalan. Malam Lailatul Qadar tidak cukup dengan sholat malam dari sholat wajib kita, tidak hanya Isya, tapi ada sholat malamnya. Ada sedekahnya, jangan hanya zakat malnya. Zakat mal, jangan zakat mal. Itu zakat mal. Karena di Lailatul Qadar ini justru di pasar baru, di mal-mal, zakat malnya yang banyak. Zakat malnya yang ditinggalkan. Diperbanyak zakat mana. Inilah Lailatul Qadar. Oke, karena ternyata sudah 1 jam lebih ya. Ini kalau di TV udah tanda tangan 4 kali saya ini. Padahal ada dialog ya. Oke, saya lanjutkan dulu. Poin keempat. Ini baru 3 poin. Padahal itu 8 poin. Poin keempat. Tatanazalul alaihimul malaikah. Turun malaikat Jibril dan malaikat ruh. Turunnya malaikat di malam Lailatul Qadar berkenaan dengan siapapun, isyarat siapapun yang dibersamai malaikat adalah orang-orang dalam kebaikan. Maka itu berkaitan dengan salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Yaitu siapa saja yang dibersamai malaikat Jibril dan malaikat ruh, orang yang bersih, yaitu mensucikan hatinya. Siapa orang yang mensucikan hatinya? Banyak wirid, barat, dzikir. Orang yang bersih. Mensucikan diri dengan puasa. Mensucikan harta dengan sedekah. Maka perbanyak sedekah. Mensucikan dosa dengan taubat. Mensucikan hati dengan kita banyak istighfar. Mensucikan baju dengan laundry. Maka orang yang suci, yang dimaksud salam adalah orang yang bersih, orang yang jauh dari keburukan, orang yang membawa keselamatan dan kedamaian. Inilah orang yang harus lakukan di malam Lailatul Qadar. Selain tadi banyak istighfar, selain dia akrab dengan Al-Quran, membacanya, memahaminya. Kalau hanya membaca, nggak pahami, hanya dapat hadiah, nggak dapat hidayah. Tapi juga mempelajarinya, menghafalnya, mengamalkannya, menyebarluaskan, mendakwahkan, walau satu ayat. Yang berikutnya, malam ini dicatatkannya Lailatul Qadar ini, yaitu malam dicatatkannya takdir
takdir tahunan. Maka inilah banyak berdoa. Sebagaimana Empet tadi sudah sampaikan, bagaimana Lailatul Qadar ini kita banyak berdoa. Bagaimana doa-doa di malam Allahumma innaka afun tuhibbul afu fa'fu anni. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Coba diulang lagi, diulangkan biar semuanya hafal. Yuk. Ini doa Lailatul Qadar. Sederhana, ini yang paling pendek. Ayo. Dia diulangi atau Pak Mo? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Fa'fu anni. Ayo Yuli. Mana Yuli? Enggak tanggung jawab. Mana Hadir Yuli? Ustadz. Yuk, dibaca. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, kamu kayak jalangkung. Kamu ngundang saya, enggak nganter, enggak jemput, enggak ngasih oleh-oleh. Ngumpet Ustadz, takut dibully lagi. Enggak akan bully. Itu contoh paling enak dirimu. Itu karena dirimu beda dengan bapakmu. Ya, itu. Nah, jadi sekali lagi, bagaimana ini yang kita perbanyak di amalan-amalan Lailatul Qadar. Terakhir, karena ini saya potong aja, itu. Yang ketujuh, malam ini malam diturunkannya maghfirah. Sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim, mangqoma Lailatul Qadar imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min danbi. Siapa yang mendirikan, membuat amalan-amalan Lailatul Qadar, siapa yang melaksanakan sholat malam Lailatul Qadar, barang siapa yang mendirikan bagaimana amal-amal Lailatul Qadar, bersama dia doanya, wiridnya, zikirnya, membaca Qur'annya, dengan mengharap pahala dari Allah, dengan imanan wahtisaban, betul-betul semata-mata karena Allah, karena keikhlasan, ketaatan, ketakwaan, maka dosa-dosanya akan diampuni dari apa yang sudah dilakukan hari-hari sebelumnya, masa-masa lalu. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam. 1 jam 15 menit sudah saya sampaikan. Saya rasa itu dulu. Saya kembalikan kepada dia. Udah. Ya. Terima kasih Ustadz, jazakallah khair. Oh ya, Bu Dewi, mohon maaf. Saya pikir dia tadi ya. Kalau ini Teh Dea, itu Teh Dewi ya. Iya, Mbak Dea. Iya. Pada malam hari ini Pak Ustadz Wijayanto membuka waktu untuk dialog ya Ustadz ya. Boleh, 1, 2, 3 boleh, maksimal 3. Kalau untuk itu kami persilahkan bagi Bapak Ibu yang mungkin ingin langsung raise hand dan mengajukan pertanyaan secara langsung, kami persilahkan. Dan nanti ini sudah tanpa Ibu Neneng ya. Yang agak sulit-sulit saya empet. Kalau yang gampang-gampang saya. Iya. Silakan Ibu Neneng untuk mengajukan pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bu Neneng sehat, aman? Alhamdulillah, maaf ini off cam. Ya, nggak apa-apa. Ya, Pak Ustadz mau ditanyakan ini, kan kita udah sholat taraweh gitu ya? Ya. Udah sholat taraweh. Nah, yang mau ditanyakan itu untuk sholat-sholat untuk mengisi waktu sampai subuh itu, yang disarankan itu sholat-sholat sunatnya seperti apa, dan juga doanya Ustadz itu kan kita mohon ampun gitu ya. Nah kalau misalnya di luar mohon ampun itu dengan urusan dunianya juga itu boleh nggak gitu, atau kita khusus fokus aja kita ini mohon ampunan dari Allah dan itu aja, jazakumullah khair. Ya, pertama setelah sholat tarawih boleh sholat malam berapapun, karena dalam sunnahnya Rasulullah pernah sholat malam itu tidak ada yang bisa menghitung berapa jumlah rekatnya sampai nggak ngerti. Makanya kalau kita ada debat antara tarawih itu 8 sama 20, 8, 20, dulu sering ada debat. 11 apa 23, 11 apa 21, itu dulu debat. Sekarang nggak, yang 11 aja nggak begitu laku, apalagi cari yang ya gitu. Rasulullah pernah sholat malam sampai nggak diketahui, sampai kakinya bengkak. Nah, jadi boleh lakukan. Cuman jadi catatan, kalau sudah witir jangan witir lagi.
Tidak ada witroin dalam satu malam. Tidak ada witroin fil lail. Tidak ada satu malam 2 witir. Karena witir itu ganjil, maka tidak boleh 2 witir. Maka kalau udah witir, nggak usah witir. Atau pas sholat tarawih, nggak usah ikut witir. Nanti sholat malamnya ditutup dengan sholat witir. Boleh 2. Abu Bakar radhiyallahu an biasa habis sholat isya itu witir. Karena takut malam nggak bisa bangun. Tapi Abu Bakar radhiyallahu an beda dengan Pak Mo, beda dengan dia. Beda dengan Yuli bin Slamet. Selalu bangun. Nah, maka bangun lagi, tapi tidak perlu witir. Itu. Walaupun idealnya sholat malam itu ditutup dengan witir. Doa apa saja boleh. Yang penting untuk kebaikan dunia sampai akhirat. Yang nggak boleh doa hanya untuk dunia. Karena dulu Nabi Ibrahim itu sempat ditegur tentang mendoakan hanya untuk untuk dunia, maka dilengkapi Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi doanya yang penting dunia dan akhirat. Jangan hanya dunia saja. Bahkan dituntutnya tidak hanya akhirat saja. Jadi untuk dunia dan akhirat. Boleh selain doa istighfar, doa untuk anak kita, doa ini. Jangan-jangan anak kita nakal nggak pernah didoakan. Jangan-jangan suaminya itu nggak jelas di luar karena nggak pernah didoakan. Tahu nggak, Teh Neneng? Doa untuk suami kalau keluar rumah apa? Ayo, siapa yang tahu? Ayo. Saya masih kuat menahan lapar dan haus, tapi kami tidak kuat untuk disiksa di api neraka. Ya, tapi doa untuk suami kalau keluar rumah ada 4. Oh. Ayo, Yuli tahu nggak ada 4 ini? Jangan-jangan juga nggak pernah didoakan ini nanti nggak jelas nanti ya. 1, doa jagalah matanya. Setiap suami keluar rumah, jagalah matanya. 2, jagalah hatinya. Jagalah hartanya, sorry. 1, jagalah matanya. 2, jagalah hatinya. 3, jagalah hatinya. Dan 4, ubahlah niat jelek menjadi niat baik. Kenapa kok mata terus harta? Karena biasanya dari mata nanti ada hati, ada harta. Maka mata, hati, dan harta, kemudian ubahlah niat jeleknya jadi kebaikan. Jadi kalau itu didoakan, insya Allah suami-suami kita terjaga. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Waalaikumsalam. Bunda Ambet, tambahkan dong. Bunda Ambet masih nyimak nggak ini? Bunda Empet masih mengikuti kah? Mungkin sudah istirahat. Mungkin istirahat ya. Oh, udah, masih. Kang Dia, ngangkat apa Kang Dia? Mau bertanya Ustadz? Ya. Boleh Ustadz bertanya? Ya, silakan. Panitia. Panitia nanya. Mohon maaf Ustadz. Ustadz mau bertanya, apakah apabila kita sudah meniatkan itikaf gitu ya, apakah kita harus seharian di masjid atau kita boleh misalkan setelah Isya beberapa waktu kemudian pulang gitu, karena besoknya kita harus bekerja ini misalkan untuk yang bekerja gitu ya, atau memang kita harus semalaman terus harian beritikaf di masjid Ustaz? Ya, iktikaf itu artinya orang yang berdiam diri di masjid yang jami semata-mata untuk taqarrub kepada Allah. Jadi 1, iktikaf itu harus di masjid yang jami. 2, harus untuk taqarrub. Jadi nggak boleh iktikaf di masjid tapi main pingpong. Itu. Karena ada kemarin pemuda-pemuda di kampung saya itu di masjid nggak pulang tapi pingpong. Nah, kalau pingpong tidak dimasukkan dengan iktikaf. Ya, amalan-amalan masjid. Tidur boleh diniati iktikaf. Tapi kalau kaitannya dengan pingpong itu ya enggak. Karena ada iktikaf tiduran, itu tidur tapi ternyata handphonenya itu dengarkan lagu. Jadi mendengarkan lagu ya itu kalau lagu qori Quran masih lumayan. Lagunya itu Dewa 19 itu sampai saya terdengar senangnya dalam hati bila beristri 2 gitu. Itu ternyata temannya Pak Moh itu. Yang 1 di Bandung itu semuanya ya. Yang 1 dan seterusnya. Jadi iktikaf tidak terbatas waktunya. Kapanpun diniati. Bagaimana orang sibuk menambah waktu di masjid?
bekerja, maka waktunya adzan, datang sebelum adzan. Setelah sholat jangan langsung ke kantor, maka tambah waktu. Walau 10 menit, 15 menit, niati itikaf. Jadi itikaf yang penting berdiam diri di masjid. Waktunya tidak harus full 24 jam, semaksimal kita. Syukur kalau bisa 24 jam, indah sekali. Tapi kalau tidak, ya prakteknya Rasulullah juga keluar dari masjid. Tapi untuk kepentingan-kepentingan yang hajat manusiawi. Kalau mau buang air, kalau mau makan, itu juga keluar masjid. Gitu. Nah, jadi juga walaupun rumahnya Rasulullah itu nempel di masjid, tapi itikaf ya selama itu. Dan disunahkan untuk senantiasa dalam keadaan suci. Jadi di masjid fatal, ya wudhu lagi, masuk masjid lagi. Gitu. Amalannya adalah amalan-amalan yang untuk takorup kepada Allah. Jadi Dokter Andika, waktunya operasi, ya keluar operasi. Setelah operasi, operasi mata, langsung itu balik ke masjid lagi. Ya udah nggak apa-apa. Itu. Jadi menambah waktu di masjid. Pagi, siang, sore, malam, nambah waktu di masjid. Itu. Untuk memakmurkan masjid. Itu itikaf. Ya. Ya, begitu. Ya. Terima kasih Ustadz. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kalau tidak Ustadz, saya juga izin boleh bertanya ya Ustadz ya. Ya, harusnya moderator nggak usah tanya. Ya. Tadi disampaikan oleh Ustadz bahwa keberhasilan Ramadan itu adalah dosa dimaafkan dan dilupakan oleh Allah. Ya. Nah, itu bagaimana kita mengetahui Ustadz bahwa dosa kita itu sudah dimaafkan? Ataukah itu hanya, biarlah itu hanya urusan Allah saja, kewajiban kita adalah mengisi 10 hari terakhir ini dengan amalan-amalan yang seperti dalam surat Al-Imran ayat 17 itu, Ustadz. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan orang yang dapat Lailatul Qadar dosanya diampuni itu satu, kalau dia menambah semangat untuk kebaikan. Dapat hidayah dan melakukan sesuatu yang mendapatkan hidayah lagi. Artinya dia bertambah hidayahnya, artinya dia ada jazbah semangat untuk amal baik. Jadi ketika orang itu ringan sekali untuk melakukan kebaikan, dan yang kedua, orang itu sangat ringan untuk meninggalkan kejelekan, dia berhasil dapat Lailatul Qadar. Karena sering kita tahu jelek, tetapi sulit meninggalkan. Berarti kita belum dapat hidayah, belum dapat satu Lailatul Qadar. Tahu gosip jelek, tapi ikut-ikutan gosip. Tahu ngerokok jelek, tapi tetap ngerokok. Berarti dia belum dapat hidayah untuk itu. Ya, gitu. Itu salah satunya. Kedua, dibaca surat Hud, ayat 114. Kita itu terampuni dosanya kalau bisa menutup kejelekan dengan kebaikan. Adbi sayiat bil hasanah tampuha. Surat Hud ayat 114. Kalau kita ada semangat kebaikan, karena kebaikan itu bisa menutup kejelekan. Ya, ini yang harus kita lakukan. Hud 114. Surat Hud ayat 114. Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa, perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang yang ingat. Jadi terus melakukan sholat, ini menjadi jawaban karena dulu ada doktor, dosen di UI. Nggak usah sebut namanya. AA. Adi Armando. Ya. Itu katanya nggak ada perintah sholat 5 waktu di Quran. Ini ayatnya. Sholat 5 waktu itu ada perintahnya di Al-Quran. Itu. Jadi bukan ahli Quran kok ngomong itu semuanya. Ya itu. Jadi buzzer aja, nggak usah jadi. Ya. Jadi dari sisi ini sekali lagi, maka sholatlah. Dan apa? Ikutilah kejelekan dengan kebaikan. Orang yang senantiasa melakukan kebaikan, karena kebaikan itu menutup kejelekan. Selamat datang Pak Andi, Masya Allah. Pak Andi Jaya, Pak Dokter, pokoknya Masya Allah. Ini belum saya sapa, muncul baru belakangan. Ya, Andi, sehat selalu. Ini babi kita, ini tokoh kita di haji tahun 2022. Ya, Masya Allah. Kangen banget sama Andi. Salam dari Ojos ya. Dari Pak Ojos ya, dari Dokter Ojos ya, ini legend ya, itu ya. Jadi
kembali ke sini ya, kembali kepada pertanyaan, kapan orang itu terampuni? Ketika dia bisa mengikuti kebaikan jelekan. Maka tutuplah kejelekan dengan kebaikan. Contoh, kalau kita merasa bahwa puasa Ramadan kita tidak maksimal, tambah puasa Syawal. Kalau tahajud nggak bisa, tambah ada sholat duha. Nah, itu namanya menutup. Itu semuanya. Gitu ya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Udah, ini mohon maaf saya harus siap-siap nanti sampai ketemu nanti malam di Indosiar biasa rutin setiap jam 1:30, jam 2 sampai 5:30. Paginya saya di TV One, siangnya di CNN, sorenya nanti di Trans 7. Nggak usah dihitung, itu rezeki saya. Orang itu rezeki saya. Ya, saya kembalikan Mbak Dewi. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih untuk Pak warahmatullahi Rustam, Jampet, itu semuanya ya. Ya. Matur suwun Ustadz, jazakallah khair. Alhamdulillah Bapak Ibu semua kita sudah berada di penghujung waktu pada acara malam hari ini. Bila berkenan kami mohon kesediaan Ustadz untuk memimpin doa Ustadz. Ini siapa yang lebih sepuh dari kita ya. Kalau bisa Jampet mimpin doa indah sekali karena satu orang karena kesepuhannya itu masih join nggak? Jampet tadi Jampet Si on tapi pendampet. di mute Ustadz. Oh di mute Makanya ya. istirahat. Iya, oh, bisa. Atau Ya. siapa? Ya, sudah dibuka. Iya, Jampet pimpin doa, kami mohon doanya supaya saya juga. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbi yasir wa la tu'asir. Rabbi tamim bi khair. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu semua kita telah menyelesaikan kajian pada Kalau malam masih hari ini. bisa waktu barang 2-3 menit saya tanya karena sudah mulai banyak tanya saya kaitannya dengan haji. Pak Rustam boleh info sedikit bilang nggak kaitannya haji biar yang lain juga dapat. Pak Rustam kaitannya haji Muroda ini banyak sekali yang nanya saya. Masih Pak Rustam mohon kesediaannya Bapak Rustam Sumarna. Iya, saya coba tapi suaranya harus pelan. Saya di dalam masjid. Furoda tetap ada, Ustaz. Tapi waktunya belum dibuka. Mungkin baru Syawal nanti. Informasi yang saya peroleh seperti itu. Jadi belum dibuka sistemnya. Untuk yang haji kuota saja belum, apalagi untuk yang furoda. Tapi insya Allah ada. Sementara itu, Ustaz. Ya, oh ya. Sudah mulai banyak yang nanya saya. Ya, baik. Ya, udah. Terima kasih. Ya.
Bapak Ibu semua, marilah kita tutup kajian pada malam hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair kepada Bapak Ibu semua yang telah berkenan hadir pada malam hari ini, dan terutama kepada Budak Empet, Pak Ustadz Wijayanto, serta Pak Rustam Sumarna. Dan insya Allah kajian akan kembali dilakukan pada 2 hari ke depan, yaitu hari Sabtu di jam yang sama. Mohon maaf dari kami, dari Khalifah serta alumni Haji Khalifatur 2015 apabila pada pelaksanaan kajian pada malam hari ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Mohon maaf lahir dan batin. Jazakumullah khair katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.